Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita mau ngomongin series Moon Knight ya, yang kemarin sudah tamat untuk season pertamanya. Kalau memang ada season kedua nanti dilanjut. Jadi aku kemarin tuh sudah mau banget ngomongin dan bahas ini ke kalian ya, untuk series ini. Tapi belum sempet guys, karena kemarin kita masih bahas Doctor Strange Multiverse of Madness. Jadinya series Moon Knight ini ketutupan. Kayaknya untuk kedepannya Marvel Studios dan Disney Plus harus bisa milih-milih tanggal ya, agar tidak berbarengan kayak gitu. Premier film box office mereka di bioskop dan juga series final episode mereka di Disney Plus. Jadi series Moon Knight yang epic bagus banget di final episodenya itu kayak terovershadow sama Doctor Strange Multiverse of Madness, karena sama-sama bagus ini filmnya. Jadinya sedikit banget yang ngebahas series Moon Knight dan juga ngomongin final episodenya, padahal epic banget. Jadi series Moon Knight kemarin ditutup dengan final episodenya, episode ke-6 ya, dimana akhirnya Arthur Harrow dan Dewi Amit berhasil dikalahkan dengan bantuan Mark Spector sebagai Moon Knight, Stephen Grant sebagai Mr. Knight, dan juga Layla El Fawly menjadi avatar Dewi Taweret dan lahir sebagai hero baru dari Mesir, Scarlet Scarab. Dan yang gak disangka-sangka itu post credit scene-nya ya teman-teman, dimana akhirnya kita melihat kepribadian ketiga Mark Spector yang masih tersembunyi dan juga masih misterius, yaitu Jake Lockley, langsung menembak dan membunuh di tempat Arthur Harrow. Ternyata di situ masih ada Dewa Khonshu juga menemani Jake Lockley. Overall kalau menurut aku series Moon Knight ini bagus banget ya teman-teman, dengan tokoh Moon Knight di series ini yang belum pernah diperkenalkan dimanapun di film-film Marvel Studios bioskop. Jadi memang ini merupakan karakter yang berdiri sendiri, origin sendiri, lahir lewat series ini. Berbeda dengan series sebelumnya ya, seperti WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Hawkeye, Loki, yang dimana karakter-karakter itu sudah pernah diperkenalkan di film-film box office mereka. Jadi dengan konsep origin yang sangat story banget dari karakter Moon Knight dan Mark Spector sudah sukses seperti ini dan mendapatkan rating yang tinggi, ini udah luar biasa mantep banget ya. Di Rotten Tomatoes aja series Moon Knight dapat rate 86%, tinggi banget dengan rata-rata audience score sebesar 92%. Nah jadi memang aku ini nggak berlebihan ya, memang semua orang, fans, penonton series ini sudah serentak memang sangat puas dengan apa yang ditampilkan oleh series Moon Knight ini. Kita berikan tepuk tangan dan aplaus sebesar-besarnya dengan director series ini, Mohamed Diab. Teman-teman bisa lihat effort dan juga kerja keras tim dari Marvel Studios di Disney Plus Assemble behind the scene-nya itu memang aduh keren banget guys. Memang effortnya, hardworkingnya itu kalau soal Marvel Studios itu emang gak ada main-main sih. Pembangunan set dan juga properti patung-patung Mesirnya itu real banget guys. Dan juga alur cerita serta plotnya yang clean itu ketika penonton get into deep banget untuk karakter Mark Spector sebagai Moon Knight. Diperankan dengan Oscar Isaac. Pokoknya ini cast sudah perfect ya, sempurna banget. Perpindahan kepribadian antara Stephen Grant dan juga Mark Spector itu mulus banget dimainkan oleh Oscar Isaac. Pokoknya feelingnya dapat banget ya guys kalau sudah diperankan oleh Oscar. Jadi memang dia ini aktor yang gak main-main, yang gak kaleng-kaleng pokoknya. Dan juga Maika Lamawi actingnya sebagai Layla El Fawly, wah keren ya. Apalagi dia sebagai superhero terbaru Mesir dari negara Mesir, yaitu Scarlet Scarab, Rise of the Scarlet Scarab. Nanti aku akan buat videonya tentang ini ya teman-teman. Action koreografi fight-nya di final episode series Moon Knight ini, ketika Mark Spector Moon Knight, Stephen Grant Mr. Knight, dan juga Layla El Fawly sebagai Scarlet Scarab melawan Arthur Harrow dan juga pengikutnya, itu intens banget ya teman-teman. Koreografinya mantap banget dah. Jadi wajar ya kalau semisal series Moon Knight ini dapat rating yang tinggi banget dan semua audiens juga penonton itu puas dengan series Moon Knight. Belum lagi instrumen, original soundtrack, dan juga musik yang digunakan di series Moon Knight ini untuk adegan scene per scene-nya itu mencerminkan musik-musik Arab dan musik Timur Tengah ala-ala Mesir ya teman-teman. Bagus banget. Jadi director Mohamed Diab itu memang gak menghilangkan budaya mitologi Mesir itu sendiri di series Moon Knight yang memang jadi original story-nya Mark Spector. Dan juga asal kekuatannya jubah Moon Knight dari Dewa Khonshu, Dewa Bulan. Dan juga aku sangat suka performance para dewa-dewi yang ada di series ini dan bagaimana cara Marvel Studios menggambarkan dan memberikan kita cerita dari sisi lain Marvel Universe, yaitu tentang dewa-dewi Mesir Ennead. Jadi ini memang konsep baru banget ya bagi Marvel untuk bisa mengulik budaya dan mitologi Mesir dan juga bagaimana sihir dan kekuatan mistik bekerja di series ini. Penggambaran cerita bagaimana Mark Spector sangat menderita dalam menghadapi penyakitnya, yaitu kelainan kepribadian atau DID, dan juga konflik batin yang ia rasakan ketika ia di-abuse oleh ibunya sendiri sampai ia harus memiliki kepribadian lain untuk membuatnya bahagia dan terselamatkan dari rasa sakit. Di series ini itu semua dapat banget ya. Ceritanya terangkum dengan baik dan juga terdeliver, tersampaikan baik dengan para penonton. Jadi yang aku suka dengan series ini, baik dari CGI, fight,
bertarung, koreografinya itu dapet, tapi penyampaian alur cerita dan juga feeling setiap adegan ceritanya itu nggak juga ditinggalkan. Jadi semuanya balance dan jadilah satu kesatuan series yang sangat baik. Walaupun memang ada beberapa kritik dan juga masukan di film ini, di mana kata orang-orang dan juga para penonton, scene Moon Knight-nya itu masih sedikit, malah lebih ke origin story Mark Spector-nya. Itu sih tidak apa-apa ya guys, karena kan itu bagian dari build up karakter dari si superhero. Sehingga nanti ketika muncul di layar kaca bioskop, orang-orang tidak akan bertanya lagi nih, ini siapa, ini siapa. Jadi sudah sedikit paham tentang origin story-nya. Tentunya kedepannya series Moon Knight ini masih belum tahu ya guys, apakah ada season keduanya. Karena sih kalau melihat yang sudah-sudah, series-series Marvel Studios itu cuma satu season aja, karena berikutnya akan diperkenalkan di versi movie atau bioskopnya. Jadi series Marvel Studios di Disney Plus itu lebih kayak limited series atau series terbatas. Dengan post credit scene di series yang menampilkan kepribadian ketiga Mark Spector, yaitu Jake Lockley yang sangat psikopat, sudah pasti sangat disayangkan ya kalau karakternya itu di wasting atau disia-siakan gitu aja. Seharusnya Jake Lockley ini bisa muncul ya di limited series mungkin season keduanya dengan kostum Moon Knight yang berwarna hitam, seperti yang memang diinginkan oleh writer atau director dari series Moon Knight ini pada saat interview. Dan juga selama series Moon Knight ini tidak ada nyinggung masalah Avengers sama sekali ya teman-teman. Jadinya memang kita masih misteri banget ya, sampai dia ini bisa team up bareng sama Avengers, baru kita bisa betul-betul valid kalau mereka ini satu semesta atau satu universe. Tapi yang kita tahu bahwa memang Stephen Grant ini kan bekerja di London, seharusnya bisa ketemu sama Dan Whitman ya, aka Black Knight. Bisa juga bertemu dengan Blade ataupun Dr. Faiza Hussein sebagai pemegang pedang Excalibur. Di episode kedua Moon Knight, Stephen Grant juga sudah pernah membahas tentang Area 51 dan MI6 atau Military Intelligence Section 6, yang dimana dua organisasi ini merupakan organisasi spesial khusus base atau terletak di UK, Inggris, untuk menangani masalah-masalah mengenai alien, ancaman interdimensional, magic, sihir, dan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan nalar. Nah, jadi Area 51 dan MI6 inilah yang menanganinya. Stephen Grant ternyata sudah tahu ya, dan kayaknya ini merupakan hal yang sudah diketahui oleh umum juga, karena security di tempat museum ini juga mengetahui akan hal itu. Pokoknya semuanya terkoneksi dan terhubung satu sama lain ya teman-teman, karena semua superhero sudah berkumpul. Jadi ini perfect time banget, perfect waktu untuk memperkenalkan Midnight Sun yang beranggotakan Dr. Stephen Strange, Moon Knight, Blade, Black Knight, Ghost Rider, dan tentunya kelompok ini bisa banget untuk diperkenalkan di next project MCU. Jadi jujur besar banget ya teman-teman semuanya harapan aku untuk Mark Spector dan series Moon Knight ini. Dan juga udah gak sabar banget untuk ngelihat Layla El Fawly sebagai Scarlet Scarab, avatar Dewi Tawaret, untuk bisa beraksi lagi mungkin di film Avengers ataupun team up bareng superhero lainnya. Walaupun Layla berkata ia hanya sementara menjadi avatar Dewi Tawaret, tapi kan kita nggak tahu ya kelanjutannya seperti apa. Siapa tahu dia malah melanjutkan misinya sebagai avatar dan juga untuk memerangi kejahatan. Pokoknya semoga nanti kita bisa ngeliat Oscar Isaac lagi sebagai Moon Knight dan Mark Spector di versi layar bioskop ya teman-teman. Pasti lebih epic lagi CGI-nya dan juga kekuatannya. Oke guys, itu dia ya video penjelasan dari aku tentang kenapa kok bisa series Moon Knight ini jadi series yang paling sukses dan banyak yang menontonnya di series Disney Plus. Oke guys, thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe ya guys. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.